Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Al-Barokah dari Prodi PAI semester 3 akan menjelaskan tentang teori-teori pendidikan dan pengajaran serta kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Nah, tu majuku tapi nak. Melek. Ya ayo. Baikan deh, maju kawan. Ambil aku ya. Melek. Orang mau hatu dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Al-Barokah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 akan menjelaskan tentang teori-teori pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang selanjutnya adalah pengertian teori pendidikan. Apa itu teori pendidikan? Teori adalah sebuah sistem atau konsep-konsep yang terpadu, menerangkan, dan memprediksi. Teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, menerangkan, dan memprediksi tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Serta teori pendidikan ada yang berperan sebagai asumsi atau titik tolak pemikiran pendidikan, dan ada yang berperan sebagai definisi menerangkan makna. Yang selanjutnya adalah berbagai rumusan untuk lebih memahami apa itu pendidikan. Yang pertama adalah rumusan sosiologi atau rumusan ini memandang pendidikan dari aspek sosial, yaitu mengartikan pendidikan sebagai usaha pewarisan dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah rumusan antropologi, memandang pendidikan adalah ekulturasi, yaitu proses pemindahan budaya dari generasi ke generasi, mengartikan pendidikan sebagai usaha pemindahan pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Yang ketiga yaitu psikologi, memandang rumusan ini memandang pendidikan dari aspek tingkah laku individu, yaitu mengartikan pendidikan sebagai perkembangan kapasitas individu secara optimal. Yang keempat, rumusan ekonomi, yaitu memandang pendidikan sebagai usaha penanaman modal insani atau human capital yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Yang terakhir adalah politik, yang melihat pendidikan adalah proses menjadi warga negara yang diharapkan atau sivilisasi sebagai usaha pembinaan kader bangsa yang tangguh. Yang berikutnya adalah teori pendidikan menurut Nana E. Sukmadinata. Yang pertama adalah teori pendidikan klasik atau classical education, yaitu teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Yang kedua adalah teori pendidikan personal, yaitu personalist education. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menepati posisi kedua yang lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayanan peserta didik.
Nah, yang selanjutnya adalah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun, di antara keduanya ada yang berbeda. Dalam teknologi pendidikan, yang lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya alam. Yang terakhir atau yang keempat adalah teori pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lain. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga perintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak, dari pendidik kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada pendidik. Yang selanjutnya adalah teori pendidikan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh ayatnya yaitu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, yang artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Yang selanjutnya adalah teori fitrah. Di dalam Al-Quran terdapat teori pendidikan yang menjelaskan tentang tata cara memberikan pendidikan. Teori tersebut dikenal sebagai teori fitrah. Perbedaan teori fitrah dengan teori perkembangan dalam dunia pendidikan saat ini adalah, dalam teori fitrah, setiap orang membawa fitrah atau potensi tauhid atau agama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati sebagai penentu sikap. Potensi fitrah dan anugerah pendengaran, penglihatan, dan hati ini menjadi modal dasar dalam mengembangkan potensi lain yang beragam. Sehingga, jika seseorang berada dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mengembangkan teori fitrah dengan baik, maka akan menghasilkan manusia yang paripurna atau dalam Al-Quran disebut ulul albab, yaitu seseorang yang mempunyai kepribadian yang berpegang teguh pada tauhid, beribadah dengan khusyuk, bersosialisasi, dan mencintai lingkungan serta bertafakur atas penciptaan langit dan bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.